Pemirsa, terima kasih masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir. Saya ke Pak Abbas, waktunya singkat, tetapi kira-kira bagaimana P3 memperbaiki ini 4 minggu dan bagaimana TKN memisahkan diri dari kasus ini agar tidak terdampak kepada elektabilitas Jokowi Ma'ruf? Pertama, saya kira ini clear, tidak ada kaitan dengan TKN atau program pemenangan Pak Jokowi dalam hal ini. Kalau kita lihat memang Romi secara pribadi, bahwa efeknya mungkin akan ke bawah ke P3, jelas itu pasti ada. Oleh karena itu saya kira tidak mudah bagi P3 sekarang untuk memperbaiki kredibilitas partai secara keseluruhan dan kredibilitas calon-calonnya di tingkat dapil dalam waktu sesingkat ini. Tetapi tentu harus ada upaya yang dilakukan dalam 4 minggu. Pasti harus ada. Karena begini, itu berturut-turut masalahnya di P3 itu. Ketua umum sebelumnya kena, ketua umum yang sekarang juga kena. Oleh karena itu, misalnya, kalau P3 masih berargumen bahwa ini partai Islam, partai yang memperjuangkan syariat Islam, itu juga problematik buat mereka saat ini. Karena mestinya, kalau betul P3 itu partai Islam, mestinya mereka taat juga dengan nilai-nilai keislaman misalnya. Tetapi kenyataannya seperti itu. Itu sebabnya saya kira bagi P3, sangat sulit bagi mereka untuk membangun argumen atau membangun jarak dengan peristiwa hari ini. Oleh karena itu, ada resiko bahwa P3 dalam beberapa minggu ke depan ini sampai pemilihan itu tidak mengalami perubahan positif secara elektoral, bahkan mungkin bisa negatif. Kalau TKN tidak terlalu TKN saya kira tidak akan terpengaruh karena berbeda antara kerangka dan image yang dibangun terkait Pak Jokowi terkait dengan meskipun ini barisan yang cukup inti ya, ketua umum dari partai pendukung yang kalau kita lihat kalau rapat-rapat besar selalu duduk di meja besar, bagian dari yang mendukung dari awal menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi Ma'ruf, akan ada sedikit tidak? Saya kira untuk pressure pasti ada, karena bagaimanapun juga image negatifnya tidak mungkin dilepaskan dari TKN secara keseluruhan. Romi bagian dari TKN itu. Oleh karena itu saya kira bagi TKN ya tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut, harus ada positioning yang cepat. Misalnya Bang Joni tadi sudah menegaskan bahwa ini tidak ada kaitan dengan program kampanye pemenangan Pak Jokowi. Ini Romi secara pribadi, mungkin efeknya ke P3 secara langsung. Jadi usaha untuk mendisasosiasikan peristiwa hari ini dengan Pilpres saya kira menjadi suatu yang penting. Narasinya saya kira harus dibangun dengan lebih beragam dan diarahkan untuk publik yang berbeda. Silahkan Pak Joni terakhir. Ya, itu sudah jelas ya bahwa sebetulnya hubungan langsung antara kasus perorangan Mas Romi dengan tim kampanye nasional Pak Joko Widodo itu nggak ada. Ya. Dan yang kedua, keputusan politik yang diambil oleh P3 memberikan dukungan kepada Pak Joko Widodo sebagai partai pengusung tentu bukan keputusan satu orang. Itu adalah keputusannya partai politik. Ya. Satu diantaranya Mas Romi bermasalah, kita memberikan dukungan supaya masalahnya diselesaikan secara hukum. Tetapi P3 sebagai organisasi partai politik ya masih tetap solid dan tim kampanye nasional dan partai-partai koalisi 01 TKN, KIK ini sangat solid. Ya, kami langsung berkomunikasi, langsung memberikan dukungan dan barangkali ini momentum. Ya, tidak gampang, ya, sulit, tetapi ini momentum bahwa untuk bisa keluar dari masalah hari ini, Mas Romi, P3 justru harus melakukan konsolidasi internal secepat mungkin, sekaligus ya ini bagian dari rekonsiliasi nasionalnya. Karena ini P3 kan masih ada sedikit persoalan internalnya, inilah momentum untuk justru diambil bagaimana rekonsiliasi nasional dilakukan dan sekaligus memperkuat tim kampanye nasional. Kami meyakini koalisi ini kuat ya, dan kami kerja fokus dengan tetap memperhatikan ya dinamika internalnya ini. Di atas ini semuanya ya bahwa liberalisasi politik kita, liberalisasi sistem multipartai politik kita ini mempunyai dampak yang luar biasa besarnya. Kita harus melakukan penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen kita. Pemilu ini salah satu pemilu yang titik pentingnya untuk melakukan penyederhanaan jumlah fraksi di DPR RI. Kalau bisa
jangan terlalu banyak. Oke. Ya, sehingga konsolidasi demokrasi kita menjadi lebih terukur dan bisa juga menjadi lebih efisien. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni dan Pak Abbas untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.